Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isna Nurasmi dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Ini Pak, ingin meminta izin kepada Bapak, meminta waktunya untuk melaksanakan tugas PLP yang pertama nih Pak. Jadi Ya. saya mau wawancarai Bapak hari ini. Ya. Langsung aja Silakan. Pak, gimana Pak? Oh Ya. iya, dengan Bapak siapa namanya Pak? Nama saya Supriyana, tapi sebenarnya orang Jawa Supriyono ya. Saya kepala sekolah mulai dari 2011, tapi mutasi-mutasi, kalau mutasi dari sini mulai bulan Oktober 2019. Jadi kalau sampai sekarang yang mungkin sudah November, Desember, sekitar sudah 10 bulan saya bertugas di SDN Tebet Timur 07 pagi. Jadi yang pertama ini saya ingin bertanya, bagaimana sih Pak karakter umum peserta didik di SDN Tebet Timur 07 pagi ini? Kalau karakter umum secara peserta didik di sini masyarakatnya menengah ke bawah ya. Banyak anak-anak yang tinggal di pinggir sungai, pinggir kali, masyarakat secara status sosial menengah ke bawah, maka karakter anak itu berbeda-beda. Ya, tapi sebagai pendidik, sebagai kepala sekolah kita harus mau dan mampu memahami karakter anak itu. Kemudian karakter anak itu kita didik sesuai dengan karakter pendidikan ya, kurikulum 13 ini membentuk karakter yang baik ya, berbudi luhur, sehingga berbagai macam kondisi sosial yang berbeda-beda itu kita bisa merangkul dan meramu menjadi suatu pendidikan agar pendidikan itu berjalan dengan menyenangkan. Oleh karena itu berbagai macam karakter siswa, berbagai macam status sosial, ekonomi menengah ke bawah, banyak orang tua yang kuli panggul, tukang cuci, buruh bangunan, tentu mempengaruhi kondisi anak-anak yang ada di sekolah sini. Oleh karena itu, maka kita tugas sebagai guru adalah kita harus mampu mendidik, mengajar, dan membina siswa tersebut untuk menjadi berkarakter yang berkepribadian yang baik. Itu adalah tugas daripada kita guru dan sebagai pendidik. Lalu selanjutnya itu Pak, implementasi dari tata tertib atau peraturan di sekolah ini bagaimana Pak? Implementasi tata tertib di sekolah ini, kalau supaya sekolah itu bagus dan disiplin, memang kita buatlah tata tertib. Tata tertib itu ada tata tertib guru maupun tata tertib siswa. Tata tertib siswa adalah suatu hal yang kewajiban, aturan yang diberlakukan untuk siswa. Ada, dan itu wajib. Nah, bagaimana tata tertib itu harus dilaksanakan? Apabila tata tertib itu dilanggar, ya kena sanksi. Tapi kalau tata tertib itu dilaksanakan, ya siswa tidak kena sanksi karena itu aturan supaya melatih anak disiplin dalam pembelajaran. Contoh tata tertib, siswa harus Senin pakai kutu merah, pakai dasi, pakai topi, datang setengah 7, harus sudah mulai pembelajaran, itu salah satunya, dan lain-lain banyak tertib. Agar apa? Siswa itu disiplin. Itu pelaksanaannya diimplementasikan tiap hari, disampaikan pada apel pagi. Jadi sebelum masuk itu kita apel pagi, namanya apel pagi bersama siswa, bersama guru, menyanyikan bicaranya. Nah, tata tertib itu nanti aja disampaikan, tidak dalam mulut tapi hal-hal yang disampaikan dalam pelajaran juga disampaikan. Demikian juga tata tertib guru ada. Tata guru itu disampaikan ketika guru mengadakan rapat dengan kepala sekolah, itu kita sampaikan, kita sosialisasikan, bukannya sekali pada awal tapi selalu diingatkan. Karena manusia itu pada unsurnya pelupa ya, ketika udah diingatkan itu lupa lagi, dilanggar lagi. Nah, itu kita ingatkan lagi. Nah, pelaksanaannya ya tiap hari kita controlling. Ada kontrol dari pimpinan. Bagaimana? Dilaksanakan nggak? Banyak nggak yang melanggar? Kalau ada yang melanggar ya kita berikan sanksi, diingatkan lagi. Demikian juga guru, kalau ada pelanggaran ya kita panggil ke ruangan saya, diadakan pembinaan. Oh, jangan sering terlambat. Oh, kamu kok nggak pakai seragam? Kamu kok ngajar kok ditinggal-tinggal, itu teguran dan pembinaan. Itulah implementasikan secara kontinu, terus-menerus dilaksanakan tiap hari agar menuju hal yang lebih baik. Karena nggak mungkin kayak komputer ketika diklik-klik selamanya bagus, tapi kalau manusia nggak, udah diingatkan besok gitu lagi diingatkan terus, tidak ada bosannya untuk
Kata tertentu matematika harus secara kontinu, terus menerus, baik itu pada murid maupun pada guru. Di sekolah ini tuh ada ini kan Pak, ada kegiatan rutin kulikuler atau kokulikuler atau ekstrakurikuler Pak. Di sini ada. Kalau di sini kita adanya kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler itu ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Ekstrakurikuler yang wajib dalam kurikulum 13 adalah pramuka. Pramuka itu wajib. Semua peserta didik wajib, kita pembina-pembinanya ada, yang sudah lulus mahir dasar mau dalam pramuka, itu wajib mengikuti seluruh siswa. Nah, sedangkan ekstrakurikuler tidak wajib itu pilihan siswa sesuai dengan hobi dan senangnya. Ada yang hobi menyanyi, kita punya ekstrakurikuler paduan suara. Ada yang hobi menari, kita adakan ekstrakurikuler tari. Ada yang hobi sepak bola, kita adakan ekstrakurikuler sepak bola atau mungkin futsal ya. Ada yang hobi dengan bela diri, kita adakan ekstrakurikuler taekwondo. Ada yang agamis, marawis, kita adakan ekstrakurikuler marawis. Sedangkan alat musik, kita adakan ekstrakurikuler yaitu angklung. Nah, untuk paduan suara kita pernah juara 1 tingkat Jakarta Selatan, pernah menjuarai berbagai lomba, tari juga pernah menjuarai berbagai lomba, demikian juga menyanyi solo tunggal juga juara, angklung juga pernah menjadi juara, olahraga futsal juga pernah menjuarai tingkat kecamatan dan lain sebagainya. Jadi itu yang tidak wajib, kalau pramuka wajib. Jadi sesuai dengan kemampuan anak. Dan guru-gurunya kita adakan guru tari ada, guru paduan suara ada, guru angklung ada, guru pramuka ada, kita adakan untuk menyalurkan kemampuan dan hobi anak itu. Ada di sekolah itu, serta olahraga. Lalu Pak, apa saja sih Pak kayak kebiasaan positif yang diterapkan di sekolah ini untuk anggota sekolahnya Pak? Apa Pak? Pembiasaan positif apa saja yang dilakukan untuk diterapkan di SDN? Pembiasaan positif yaitu 1, tiap hari kita apel. Kita apel bersama sebelum belajar menyanyikan lagu Indonesia Raya agar sifat nasionalnya muncul. Terus diadakan ceramah-ceramah supaya anak itu disiplin dan sebagainya. Kemudian tiap hari Jumat agar si anak sifat itu religius, karena anak itu jangan hanya otaknya yang diisi tapi hatinya isi, kita adakan yasinan bagi Islam. Kemudian yang agama Kristen gimana Pak? Agama yang lain ada gurunya sendiri, mengadakan agama dia akan semua tuh. Terus diisi kultum ya, kuliah 7 menit atau istilahnya ceramah lah, ceramah 7 menit untuk pembekalan bidang rohani. Artinya biar diisi bukan otaknya aja tapi hatinya juga terisi. Jadi otaknya pintar tapi hatinya juga beriman. Itu kemudian. Yang kedua, kita tiap hari Jumat juga adanya Jumat bersih. Jumat bersih itu anak memungutin sampah, membersihkan lingkungan, got-got yang mampet, kemudian dokter kecil itu Jumante ya, membersihkan, dicatat. Itu pembiasaan agar anak hidup bersih. Kemudian pembiasaan yang lain yaitu kita Senin upacara dewa untuk menimbulkan sifat nasionalisme. Kemudian pembiasaan yang lain misalkan peringatan agama, maulid. Kemudian ada pentas dan seni hari akhir tahun ya, menampilkan kebisaannya, kemudian menampilkan kemampuan anak dalam bidang pola suara dan tari. Itu pembiasaan-pembiasaan yang nantinya bisa membentuk karakter siswa disiplin, dedikasi, dan berprestasi. Itu pembiasaan terhadap murid. Lalu ini Pak, sekarang kan lagi pandemi COVID-19 ini Pak, jadi belajar mengajar ini tidak dilaksanakan secara langsung gitu Pak. Tapi pasti sekolah tetap ingin tujuan pembelajaran itu terus tercapai ya Pak, walaupun di keadaan seperti ini. Di sekolah dasar Tebet Timur 07 pagi ini bagaimana Pak cara menyikapi atau
menghadapi pandemi ini, Pak? Ya mau nggak mau ini kan dunia ya, bukan hanya Tebet Timur, bukan hanya DKI, tapi Indonesia, bukan hanya Indonesia tapi dunia ya. Dunia menghadapi masalah sama, pandemi. Dan tatap muka tetap dilarang, tatap muka dilarang. Nah semenjak Maret itu kita ya PJJ, pembelajaran jarak jauh, tugas-tugas melalui online. Ya kendalanya memang anak harus punya HP, kendala kuota dan sebagainya. Cuma orang tua ada kalanya datang ke sekolah, ada orang tua yang tidak punya HP, orang tuanya ngambil tugas ke sekolahan. Nah, tugas sekolahan itu diambil nanti diserahkan lagi pada hari itu, karena rumahnya rata-rata dekat sini, belakang itu loh, jalan itu. Ya mereka orang tuanya sambil konsultasi diambil. Nah ada juga yang siswa mengalami kesulitan. Nah mengalami kesulitan tuh anak siswanya datang ke sekolah secara sendirian, jaga jarak, apa kesulitan, ya 15 menit 20 menit guru memberikan masukan dan sebagainya, konsultasi dan sebagainya. Itulah yang kita jalankan karena memang kita tatap muka belum diizinkan. Jadi PJJ atau pembelajaran jarak jauh secara online melalui menggunakan fasilitas handphone dan smartphone. Ya selama ini kendalanya ya kuota, lemot, anak HP satu di rumah untuk gantian, tapi orang tuanya HP-nya mau dibawa kerja, ya orang tuanya berhenti dulu. Kalau enggak nanti nunggu orang tuanya kerja selesai baru, maka tugas tidak harus dilakukan jam 7 sampai jam, enggak, kapan aja. Nanti pulang sore orang tuanya kerja baru HP-nya dipakai, nggak apa-apa. Jadi fleksibel, yang penting anak itu jangan sampai tidak melakukan kegiatan pembelajaran sama sekali. Kita laksanakan, kita evaluasi kendala-kendala apa kita hadapi. Ya tadi Pak, saya HP aja nggak mampu beli Pak, ya sudah ke rumah tetangga. Kalau enggak mendingan ke sekolah, gurunya datang, ini loh tugas-tugas. Kalau anaknya nggak paham, anaknya dibawa tapi dengan jaga jarak, pakai masker, berikan tugas-tugas gitu. Lalu berarti untuk pelaksanaan kayak upacara dan Enggak ada. itu nggak dilaksanakan? Tidak, mana? Kan mengumpulkan massa nggak boleh. Tidak dilaksanakan. Anak, ya kalau untuk menyalurkan anak gimana? Nyanyi. Anak suruh nyanyi, videokan, nyanyinya itu dikirim. Anak bikin prakarya kayak menggambar, mosaik, nempel-nempel biji. Anak membuat di rumah, divideokan, nanti hasilnya dibawa. Enggak ada. Tatap muka sama sekali tidak.